Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu tidak bosan ya, kita mengajak diri kita masing-masing untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap menjadi orang-orang yang dimudahkan, diringankan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyukuri setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karena sejatinya dengan kita bersyukur kepada Allah, kita sedang menjadikan diri ini insya Allah punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha merubah setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sehat kita hari ini seharusnya membuat kita lebih rajin beribadah. Setiap bagian yang sehat dari tubuh ini sesungguhnya adalah penopang agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Kaki kita yang sehat membuat kita bisa berdiri dalam sholat. Tangan kita yang sehat bisa melaksanakan sunnah mengangkat tangan di dalam sholat. Harta yang Allah titipkan kepada kita bisa jadi menjadi bagian dari senjata yang bisa kita gunakan untuk menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa bala atau musibah pun bisa ditolak atau bisa dicegah dengan kita bersedekah. Maka setiap harta yang kita miliki pastikan sebagian diantaranya untuk sedekah. Saya tadi dilihat di depan ada sedekahan, masya Allah. Semoga Allah rahmati siapapun yang ikut terlibat di dalamnya. Jangan anggap enteng walaupun cuma satu biji cabai. Rasulullah menyampaikan la tahqirona syai'an minal ma'rufi. Jangan pernah kau sepelekan yang sedikit atau sesuatu dari kebaikan, walaupun hanya sekedar keluar dari rumah panjenengan dalam rangka untuk ngobrol dengan tetangga dengan senyuman. Atau Rasulullah juga bersabda, ittaqun nara, cegahlah atau halangilah dirimu dari neraka walau bisikin tamroh, walau hanya dengan separuh kurma atau sepenggal kurma. Kalau di Arab kurma, di sini cabai. Makanya jenengan mungkin ikut urun 20.000, tapi pengaruhnya bisa sangat besar terhadap kehidupan panjenengan di dunia dan di akhirat. Semoga kebiasaan itu tetap berlangsung dan semoga Allah tambah rezeki bagi siapapun yang ikut terlibat untuk mendukung kegiatan seperti itu. Sekali lagi jangan remehkan yang kecil. Dari yang kecil-kecil inilah kemudian akan mengundang sesuatu yang besar-besar, insya Allah. Insya Allah. Saya sangat bersyukur di Al-Ma'arij ada kegiatan seperti ini. Kalau sekilas melihat kekuatan, banyak masjid lain yang terkesan lebih kuat seharusnya, tapi belum juga bisa melaksanakan yang seperti ini. Makanya bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Semoga ke depan semakin besar kesyukurannya, dan semakin besar pula nikmat Allah di kegiatan-kegiatan berikutnya insya Allah. Jadi ibu-ibu pokoknya terlibat, sekecil apapun harus ikut terlibat di dalam kebaikan. Jangan remehkan yang kecil, karena di antara ciri penduduk surga adalah apa kemarin, masih ingat gak? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kata Allah, penduduk surga itu cirinya adalah orang-orang yang
senantiasa berinfak di jalan Allah dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Quran surah Al-Imran ayat ke 134. Jadi jenengan harus ingat bahwa orang-orang yang menjadi penduduk surga itu orang yang senantiasa, kata-kata alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari itu menunjuk kepada kegiatan yang sedang berlangsung. Artinya orang yang menjadi penduduk surga itu ciri khasnya dia terus-terusan bersedekah dalam kondisi longgar maupun sempit. Kadang-kadang kita dalam kondisi sempit kan membangun alasan untuk tidak bersedekah. Oh, saya lagi membiayain anak sekolah, saya mau bayar SPP, saya belum bayar listrik, saya belum ini, saya belum ini, saya belum ini. Sehingga pikiran kita, pantas saya nggak ikut infak. Kalau Rasulullah menyebutkan, jangan sepelekan walaupun hanya dengan separuh kurma. Ya kita lagi biayain anak kita, tapi bisa jadi, masa iya 5.000, 10.000 nggak bisa. Nah itu dimulai dari seperti itu ya Pak Ibu semuanya. Makanya ciri khas penduduk surga itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini harus diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi yang sudah mulai ngaji cukup lama ini harus sudah mulai lembut hatinya, longgar hatinya bahwa harta itu hanyalah titipan yang akan membuat kita berhasil atau binasa sebaliknya. Banyak orang yang diberi harta banyak justru binasa. Contohnya korun itu itu binasa. Tapi ada pula orang yang diberi harta dan diberi ilmu, masya Allah mudah di dalam infak di jalan Allah SWT. Sekali lagi tidak harus besar ya Bapak Ibu. Beberapa waktu ini saya ceritakan ada orang namanya itu ketika ada pembebasan lahan ngasihnya aja 100 juta. Nah, itu orang kaya ya pantas ya gitu. Memang udah seperti itu, harus seperti itu. Ya, kita melihat iri yang positif. Tapi agama ini mengatur bahwa besarnya infak itu bergantung kepada persentase terhadap kepemilikan harta. Nah, jenengan punyanya 2 juta, jenengan nyumbangnya 1 juta, jenengan termasuk orang hebat banget sebab jenengan memberikan 50% dari kepemilikan harta panjenengan. Makanya mumpung urung sugih, jenengan biasa infak ora abot. Paham nggih? Paham nggih? Nek wis sugih niku abot. Nek pun sugih niku abot infaknya sebab kathah jumlahe. Nggih. Jenengan punya uang 100.000, infak 50.000 enteng mboten? Ya tak enteng insyaallah. Terus jenengan diparingi rezeki sama Allah 1 juta. Berarti jenengan infak 500 mulai. Oke ya. Jenengan dikasih lagi sama Allah 5 juta. Jenengan infak 5 juta. Jenengan dikasih 10 juta. Infak 5 juta. 5 juta iso tuku HP iki. Mulai pelit mulai. Nggih. Allah kasih lagi jenengan infak masih 5 juta. Jenengan Allah kasih tuh rezeki 20 juta. Jenengan masih kuat enggak infak 10 juta. Orang kadang lupa. Nggih. Orang kadang lupa bahwa 10 juta nggih padahal itu dikasih oleh Allah. Mulai 10 juta waduh, oke yo. Iso nggo DP di tanah, mulai. Allah masih kasih. Jangan kasih keuntungan 100 juta. Karena janji Allah siapapun yang berinfak di jalan Allah maka akan dilipat gandakan. Dikasih 100 juta jenengan. Kon infak 50 juta. Aduh 50 juta. Begitu. Makanya latih sejak masih sedikit supaya terbiasa bahwa yang 50% di jalan Allah itu kan dahsyat kalau kayak gitu. Nggih. Dan itulah hasil ngaji yang sesungguhnya. Hasil ngaji yang sesungguhnya. Tadi pagi itu saya ditelepon oleh teman ya. Dulu sebenarnya sudah berencana membelikan saya tanah. Qadarullah duitnya nyangkut hampir 500 juta di salah satu investasi di Hyundai, padahal itu perusahaan besar, tapi nyangkut sudah 1,5 tahun ini. Padahal beliau waktu itu sudah bercita-cita untuk membelikan saya tanah, minimal tanahnya lah, supaya saya bisa punya tempat tinggal dan tempat ngaji. Gih, masya Allah. Tadi telepon, biaya kabare karena teman dekat nih.
Iya, saya masih ini nyangkut dananya gitu. Subhanallah ya, semoga dimudahkan ya. Sebenarnya waktu itu udah orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup, paham ya? Ada tumbuh tahu nggih? Pedaringan itu loh, tempat beras orang zaman dulu, ada tutupnya. Jadi ada niat, ada solusi. Itu kan tumbuh ketemu tutup. Waktu itu tuh almarhum tetangga saya, almarhum Pak rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah dengan rahmat yang luas. 3 bulan terakhir kan sering jemput saya nih. Beliau tuh cerita, Ustadz, jenengan kalau mau tempat tinggal pakai tanah saya saja, saya nggak jual beli dengan jenengan. Jenengan butuh berapa, 500 meter nggak apa, nggak jual beli, maksudnya tuh harganya ya pokoknya jenengan punya uang berapa itulah yang dikasihkan, nggak pakai harga normal. Keburu meninggal dunia orangnya. Subhanallah ya, semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Seandainya waktu itu dana saya udah masuknya dari Jakarta, udah saya beli itu di sana. Jadi kalau memang mungkin belum. Doa saya adalah saya minta tempat tinggal yang baik untuk ibadah saya, punya tetangga yang baik untuk ibadah saya, punya tempat yang baik untuk agama saya, itu doanya. Jadi saya nggak berdoa, ya Allah saya pengen punya rumah, enggak. Saya pengen punya tempat tinggal yang baik untuk ibadah saya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini insya Allah kita ada di kitab sholat di bab rukuk dan iktidal. Ini pembahasan yang sangat penting dalam bab rukun sholat. Tentu saja pembahasan rukun sholat semuanya penting, semuanya penting. Al-Fatihah pun sebenarnya kita bahas belum selesai sebenarnya kalau kita mau bahas detail. Tapi dicukupkan dengan itu dulu, mudah-mudahan menjadi semangat nih untuk kita semua memperbaiki semuanya. Rata-rata sama di semua masjid ketika sudah belajar tentang Al-Fatihah, beberapa di antara imam yang sudah jalan menarik diri. Saya tak belajar dulu tahsin, termasuk di mana entah ini Al-Yakin pun sama. Jadi setelah belajar mereka ya takut betul ke depan, karena ya betul itu yang betul itu yang betul. Karena menjadi imam itu tanggung jawabnya besar sekali. Saya kemarin udah ngobrol sama Mas Latif tentang Mas Amar. Insya Allah setelah tanggal 16 Mas aja reschedule, mungkin bisa bantu imam di sini untuk beberapa hari insya Allah. Semoga. Kemudian pembahasan tentang berdiri itu juga sebenarnya belum selesai karena itu juga pembahasan yang panjang. Teknis berdirinya secara detail di beberapa kitab itu sebenarnya ada beberapa tambahan, tapi sementara dicukupkan dengan yang ada. Prinsipnya pokoknya jangan berdiri tegak. Nah, di bab tentang rukuk dan iktidal ini ada bab yang sangat penting karena kata-kata satu rakaat itu diambil dari rukuk ini. Jadi, makanya dikatakan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam ketika dengan mendapatkan rukuk secara sempurna. Ini kan fikih yang turunannya sangat panjang. Coba jangan perhatikan, adalah orang masbuk dikatakan mendapatkan satu rakaat ketika dia rukuk bersama imam secara sempurna. Artinya dengan datang, dengan takbiratul ihram, dengan turun, dengan masih dapat bersama imam rukuk secara sempurna. Sempurna artinya ada tumak ninahnya, ada jeda waktu yang tertentu, ya senilai subhana rabbiyal azim misalnya. Itu sudah dikatakan dengan dapat rukuk secara sempurna. Siapapun yang dapat rukuk secara sempurna berarti surat Al-Fatihahnya sudah diwakilkan ke imam belum? Sudah sehingga hukum la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, itu gugur di situ disebabkan karena hukum lain. Karena ada sebagian orang yang tidak yakin dengan itu, sehingga ketika mendapatkan rukuk secara sempurna karena nggak dapat Al-Fatihah, dia menganggap itu bukan satu rakaat, sehingga dia menambah satu rakaat kembali ketika imam salam. Nah, ini termasuk salah satu kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Nah Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengawali tentang rukuk dan iktidal itu bukan dari gerakannya dulu, karena ini hadisnya sebenarnya bertumpuk antara satu dengan yang lain. Jadi hadisnya itu sebenarnya rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara sujud itu bareng-bareng dalam satu riwayat.
Saya justru ingin melihat ini dulu Bapak Ibu, karena selalu ya, saya ingin ketika jalan belajar itu ada hal yang hati terpaut. Jangan perhatikan ini. Apa bacaan ketika ruku Bapak Ibu semuanya? Pilihannya ada berapa? Yang pertama yang terkenal apa? Subhana rabbiyal azim. Gitu? Jadi kan biasa pakai yang mana? Pakai itu. Itu jelas sahih dalilnya. Atau yang lain, itu kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang pakai itu enggak? Ini bukan miliknya satu ormas nih. Nanti mengatakan subhana rabbiyal azim punyanya NU. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli punyanya Muhammadiyah, bukan. Itu dua-duanya sahih. Jadi bacaan ini dulu yang ingin saya bahas Bapak Ibu. Termasuk ucapan nanti sami'allahu liman hamidah, ucapan tasmi. Apa tuh sejarahnya itu ucapan tasmi itu? Dari mana tuh ucapan itu? Apakah memang dari awal dulu ketika kan yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar kan gitu kan gitu. Takbir intikal namanya. Pindah dari satu rukun ke rukun yang lain namanya takbir intikal. Kalau takbir yang pertama namanya apa? Takbiratul ihram. Ada takbir yang lain namanya takbir intikal. Takbir intikal itu perpindahan. Takbir yang menandai perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Lah kok ujug-ujug beda? Nek saka ruku tangi tadi sami'allahu liman hamidah. Apa artinya itu? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kan gitu artinya nggih. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Itu nggih. Yang paling pendek itu. Pilihannya ada banyak. Nah, ini saya mengajak jenengan untuk bisa khusyuk sholat dengan memahami bacaan-bacaan ini. Nggih. Karena kalau jenengan paham bacaan itu, mungkin sholat jenengan pendek tapi berkualitas. Sholat rawatib itu memang perintahnya pendek Bapak Ibu. Sholat rawatib itu perintahnya pendek. Sholat rawatib itu nggak panjang-panjang. Rawatib ini baca Al-Baqarah repot. Sholat rawatib memang fikihnya pendek, pendek. Ustaz dasar aku yo ora hafal sing dodo, biasanya yo pendek. Yo ngepasi sunah berarti, ngepasi sunah. Jadi ada kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini maha suci Allah. Nih, segala puji untuk Allah. Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah. Yang mesti bertanya-tanya kan, pada saat kita ruku, kenapa kita baca itu? Itu kan perlu kita pertimbangkan mengapanya. Kalau jenengan lihat sejarah Bapak Ibu semuanya, ketika turun ayat di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 74, yaitu kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah SAW berkata, jadikanlah bacaan tersebut pada rukuk kalian. Jadi ucapan subhana rabbiyal azim itu diambil dari Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-74. Jadi ketika turun Quran surah Al-Waqi'ah itu yaitu berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah menyebutkan jadikan itu sebagai bacaan rukuk kalian. Maka muncullah subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, yaitu Quran surah Al-A'la ayat 1, maka Rasulullah berkata jadikan itu bacaan sujud kalian. Nah, ini sejarah bacaan jenengan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah, pendalilan atas ini ada hadis induk yang menyebut itu.
hadis yang menyebut secara khusus ketika ruku dan ketika sujud. Adapun ketika ruku, kata Rasulullah, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Nah, pendalilannya adalah maka agungkanlah Allah, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nanti ada hadis tentang diulang 3 kali. Nah, pembahasan itu insya Allah nanti saya detailkan di pertemuan berikutnya. Saya ingin mengajak jenengan untuk di bagian bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bacaan ini Bapak Ibu semuanya sejarahnya sangat menakjubkan, yaitu terkait dengan turunnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi di situ perintahkan idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika sudah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan, maksudnya adalah Fatu Makkah. Jadi kan tahu awal Islam ada itu di Mekah itu dikecilkan, ditekan, wong maca Quran diamuki, ojo malah sholat. Susahnya luar biasa. Sehingga kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah qadarullah Rasulullah mendapatkan tempat yang baik dan akhirnya punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga 8 tahun berselang setelah hijrah, Rasulullah bisa mengumpulkan pasukan dan kembali ke Mekah. Ini namanya Fatu Makkah. Masya Allah. Dan pada waktu itu pertolongan Allah datang dan kemenangan pun diperoleh tanpa ada tumpah darah sama sekali. Masya Allah. Ini saya bacakan sedikit terkait dengan ayat ini. Ini yang melandasi betapa pentingnya jenengan sekali waktu dalam 1 hari 1 malam, di samping subhana rabbiyal azim juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dibaca. Surah An-Nasr juga disebut dengan surat At-Tawdi atau surat perpisahan. Ketika surat ini datang, ditanyakan tafsirnya kepada para sahabat, dan Ibnu Abbas lah radhiyallahu anhu yang paling mengerti, karena beliau termasuk ahli tafsirnya para sahabat, padahal masih muda banget buah dari doanya Rasulullah memang, Masya Allah. Kata Ibnu Abbas, ini tanda datangnya ajal Rasulullah sudah dekat, dan memang tidak berselang lama setelah Rasulullah mendapatkan wahyu Quran surah An-Nasr, Rasulullah menemui ajalnya. Maka dikatakan surah At-Tawdi, yaitu surah perpisahan. Suratnya pendek dan inilah surah Madaniyah yang paling pendek. Penamaan At-Tawdi karena mengandung makna bahwa pertolongan Allah di dunia akan segera berakhir dan umat Islam sudah harus bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jangan perhatikan kenapa saya bahas ini dulu. Bayangkan surat ini itu menjadi tanda bahwa pertolongan Allah kepada Rasulullah itu segera berakhir, karena Rasulullah hendak diambil, hendak meninggal dunia, karena sudah menang, sudah menang. Makanya jenengan kalau hidup kau wis orang apa-apa, kita wis temen hati-hati, udah deket itu. Wis ora ono sing dipikir, etae bol saya wis noto kabeh. Omah wis magrong-magrong. Jenengan koyo-koyo ku wis ora ono iki, toto meneh udah deket itu. Karena jenengan manfaatnya di dunia udah nggak ada. Makanya bikinlah urusan. Sering saya sampaikan, kalau jenengan sudah sepuh, buatlah kegiatan. Itu akan memperpanjang umur panjenengan.
Tadi itu saya pesan sama Abdul, kalau saya udah di tengah ceramah, ambilin yang panas lagi, karena saya itu masih error ini, makanya belum berani ngimah. Jadi, ibu-ibu, kalau jenengan pengen panjang umurnya, jangan diam, ikut kegiatan kayak gini ngaji, ikut dados panitia ngaji, sebab berarti jenengan masih beraktivitas. Ya, Rasulullah ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath, itu tanda Rasulullah tidak meninggal karena sudah selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika. Pada saat itu sudah berbondong-bondong orang masuk Islam dari orang Arab dan orang non Arab. Bayangin. Dari orang Arab dan orang non Arab sudah semuanya masuk Islam. Maka ya sudah selesai. Terus Pak Rinto yang sudah pensiun, Pak Rinto banyak kegiatan, masya Allah. Saya lihat statusnya itu di mana-mana kegiatannya, itu justru akan ngawet ke urip, ngawet ke urip. Jangan pensiun meneng beneng rumah perang gila meneh paling wis bar. Nggih. Jenengan bar pensiun meneng weteng griya cepet niku. Cepet. Nggih. Ngene apa nggih? Sebab tiang niku nek pun boten patiya manfaat ya arep badhe napa, pun kantun ngadep Gusti Allah toh. Makanya dikatakan nggih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wastaghfir. Jadi kita disuruh, Rasulullah pun disuruh di akhir hidupnya untuk banyak bertasbih dan untuk beristighfar. Ini perintah dari Allah. Bayangkan Rasulullah yang hidupnya sepanjang hidupnya itu kebaikan terus saja, di akhir masa kehidupannya disuruh apa? Bertasbih dan beristighfar. Gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bayangin Bapak Ibu. Ini cara perhatikan ini. Jadi selain Rasulullah saja yang seluruh hidupnya kebaikan, ternyata ketika menjelang meninggal disuruh banyak bertasbih dan beristighfar. Inilah kemudian mengapa muncullah bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah apa? Tasbih. Kemudian Allahumma ighfirli apa? Istighfar. Dari situlah muncul kebiasaan Rasulullah setelah turun surat An-Nasr, maka Rasulullah baca di ruku dan sujudnya banyak dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka jenengan yang sudah sepuh itu banyakin tuh. Karena jenengan udah deket kan. Ini apa nggih? Ya, kalau udah 65 tahun itu kan nggih. Ya sebentar lagi lah, nggak akan lama-lama enggak. Jangan mau bertahan di dunia berapa lama. Nah itu pengennya suwe dowo nih. Kenyataannya pengumuman kematian di mana-mana ya sudah 5, 70, 75, kepleset-keplesetnya 90. Nggak akan lama. Maka di bacaan rukuk dan sujud panjenengan perbanyaklah ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena ini terkait dengan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan surah An-Nasr. Bahwa memang perintah fastaghfirhu wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Untuk beristighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah ini Bapak Ibu semuanya, saya berharap jenengan belajar sholat itu betul-betul paham makna. Mungkin jenengan nggak panjang sholatnya, tapi ketika jenengan baca ketika ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, jangan tahu betul sejarahnya, mengapanya, jenengan akan terenyuh. Ya Allah, Rasulullah sing wis apik men wae disuruh banyak bertasbih beristighfar, maka Rasulullah banyak bertasbih dan istighfar di dalam ruku dan sujudnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita bisa terenyuh dengan ucapan itu. Kalau jenengan nggak belajar seperti ini, ya jenengan mau rampung tok sholat. Sekali lagi, tidak harus panjang dengan sholat, tapi paham makna.
Surah An-Nasr membicarakan tentang kemenangan Nabi Muhammad dan umat Islam dalam peristiwa Fatu Makkah. Dan ini peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam yang membalikkan keadaan. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya orang-orang Arab dan non-Arab ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong sebagaimana tertulis dalam Quran Surah An-Nasr. Kemenangan ini merupakan bukti nyata pertolongan Allah kepada umat Islam. Jadi jenengan itu harus tahu Bapak Ibu semuanya. Setelah perjuangan panjang di dalam susah payah dan kehidupan, jenengan akan mendapatkan kemenangan. Jenengan harus yakin itu. Ayatnya jelas, sudah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW kita baca. Jadi kalimat wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa itu iya Bapak Ibu semuanya. Jenengan jangan ragu. Jangan ragu untuk terus-terusan berbuat baik. Pasti jenengan akan mendapatkan kemenangan. Walaupun mungkin pada prosesnya dengan susah, koyo-koyo ora to yo, kok susah banget uripku yo. Sepanjang jenengan di atas rel yang baik, saya yakin sekali pada akhirnya akan, kan ini janji dari Allah untuk kita. Lebih lanjut nih, kemenangan Islam dan perpisahan Nabi Muhammad SAW terjalin erat di dalam Quran Surah An-Nasr ini. Ibnu Abbas mengatakan ini merupakan surah Madaniyah terpendek yang terdiri dari 3 ayat, 32 kata dan 97 huruf. Sampai segitunya nih para ulama tuh huruf dihitung. Karena Al-Quran itu nggak bisa dirubah. Ada orang merubah 1 huruf saja ketahuan. Sak huruf ya ketahuan. Ada orang pernah merubah Quran Surah Al-Kahfi, dicetak dalam jumlah banyak, dilaporkan ke Depak, ditarik seluruhnya. Di dalam Quran Surah Al-Kahfi pernah terjadi, ada 1 huruf dirubah, ketahuan. Itulah makanya dikatakan hafil Quran, penjaga Quran. Mereka-mereka yang menghafal itu dikatakan hafil. Hafil artinya apa? Penjaga. Hafil Quran, penjaganya Quran. Anak-anak kita tahu Bapak yang menghafal itu. Kalau baca salah, selek keliru, salah, tahu. Tapi kalau jangan lihat perlombaan hafid, perlombaan tahfidz Quran itu, saya kadang-kadang rekam kan, anak-anak saya kan ikut itu. Azizah kemarin ikut yang 20 juz. Salah, jangan kok salah huruf, salah harokat. Ha jadi hi, teret, langsung kan. Tahu curinya itu langsung, teret. Gitu, diulang. Ini mung salah harokat. Bapak Ibu semuanya, ojo salah huruf, salah harokat. Masya Allah ya. Jadi memang inilah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, satu-satunya kitab yang gak bisa dirubah. Ditantang oleh Allah, siapa yang bisa merubah? Siapa yang bisa bikin seayat saja? Nggak bisa. Seluruh manusia yang pintar-pintar berkumpul di dunia untuk membuat semisal Al-Quran 1 ayat saja nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Sudah ribuan kali orang mencoba, nggak bakal bisa. Di satu sisi, surat ini mengabarkan kemenangan gemilang, sementara di sisi lain ia seolah menjadi lonceng perpisahan, menandai akhir perjalanan dakwah beliau dan awal mulai perjuangan umat Islam dalam kegiatannya lebih berat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka kata Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Perintahnya apa? Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, tasbih, kemudian memuji Allah, Allahumma gfirli, ampuni aku. Maka ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirah itu menakjubkan. Karena ini perintah dari Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Innahu kana tawwaba. Ini Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan paham ini, pada bagian rukuk dan sujud jenengan pasti jenengan konsentrasi. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Ya, makanya ada orang yang sujud lama. Bolehkah mengulang-ulang bacaan? Boleh. Hadis mengatakan 3 kali misalnya, jangan boleh mengulang-ulang lebih banyak, berapa kali pun. Karena Rasulullah itu sering kali sholat itu antara berdiri dan rukuknya sama panjangnya. Nah, jenengan geludak gitu, tahu geludak nggak? Jengkang. Rasulullah baca Al-Baqarah ketika berdiri, rukuk dan berdirinya sama nih pripun? Subhanallah, menakjubkan. Rasulullah itu orang yang sangat kuat secara fisik. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir
tafsirnya beliau di jilid 2 halaman 673 bahwa surat ini menceritakan peristiwa penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi malam ini coba nanti jenengan buka-buka ulang tentang tafsir Quran surah An-Nasr. Ini terkait dengan pembahasan kita di bab rukun ruku. Tentang masalah gerakan dan sebagainya, insya Allah nanti kita bahas. Saya ingin sekali mengajak jenengan terbiasa untuk memahami apa atau dibalik dari bacaan-bacaan itu. Pada saat awal kemunculan Islam, kaum musyrik Mekah merupakan komunitas sosial politik yang kuat dan berpengaruh. Mereka memiliki banyak pengikut dan sumber daya sehingga mereka mampu menghambat dan memusuhi perkembangan dan ruang gerak Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, mereka seringkali dipersekusi, dianiaya, dilecehkan. Maka pada tahun 622 Masehi, Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada tahun 630, berarti kan berselang 8 tahun saja sudah bisa membalikkan keadaan. Berkah dari apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, dengan harus apa ya, orang sholat itu benar-benar harus yakin betul dengan kebenaran yang Allah turunkan. Jadi orang-orang mukmin itu Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah di atas itu, yakin betul. Nah, tentang keyakinan kan butuh hal-hal kayak gini loh Bapak Ibu semuanya. Ya bayangkan jenengan tahu Rasulullah diusir, dilecehkan, baca Quran sahabatnya diamuki, dipanas dan sebagainya lah. 8 tahun berselang, tiba-tiba menjadi kekuatan yang dahsyat luar biasa. Bukan karena pertolongan Allah, makanya dikatakan idza ja'an nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang pertolongan Allah. Ini loh poinnya Bapak Ibu semuanya. Jadi kan sholat dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dekat dengan pertolongan Allah. Bukan masalah jumlah Bapak Ibu semuanya. Bukan masalah kaya atau miskin. Tapi ketika jenengan mendapatkan kemenangan, jenengan dibuat tentram hatinya dalam keadaan apapun. Makanya tadi saya katakan, saya belum punya rumah, tapi saya terus terang nggak pernah berdoa saya ingin punya rumah, itu belum pernah. Yang saya kata lalu, ya Allah, saya ingin punya tempat tinggal yang baik untuk ibadah saya. Gitu. Karena saya kira itu jauh lebih penting. Apalagi punya rumah, ini tonggo-tonggone ngamuk terus. Ini doa kayak gini pengalaman Bapak Ibu. Saya sebagai pengembang dulu, saya sudah hidup di banyak tempat, di Jalan Kalurang pernah 3 tahun, di Merajan pernah 10 tahun, sebelumnya 3 tahun di tempat yang berbeda. Itu jadi tempat tinggal yang nyaman untuk ibadah itu pentingnya luar biasa. Salah satu yang membuat kita nyaman adalah punya tetangga yang baik. Itu penting banget itu. Ya, makanya dulu kita bahas di kitab Adabul Mufrad tentang hak tetangga, karena memang kita tuh nggak bisa ibadah nyaman kalau tetangga kita ribut melulu, iya nggak? Dagduk terus, dangdutan terus, menjadikan ibadah pripun? Arab maca Quran ora karo-karuan. Subhanallah ya. Maka kita lihat nih bahwa pada akhirnya Rasulullah pun mendapat kemenangan setelah mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kita tuh sholat Bapak Ibu semua dalam bacaan jenengan berharap betul untuk dapat ridho Allah, pertolongan dari Allah. Itu Bapak Ibu. Cuma jenengan udah tahu ini, nanti sholat ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi dengan tahu sejarahnya itu, masya Allah, jadi bisa nikmat banget. Kemarin saya ngobrol nih dengan sebagian takbir di Mbak Al-Yakin. Beliau sempat cerita gini, dulu Ustaz di sini sebelum kedatangan panjenengan dan teman-teman itu jamaahnya tuh paling benci kalau ada imam panjang bacaannya, paling benci katanya. Sekarang Ustaz mungkin 70% lebih mereka justru sedih kalau pendek. Perasaannya ingin lebih panjang. Ya panjang yang wajar tentu saja, panjang buat nganti gludak. Panjang wajar itu lebih mereka harapkan, itu beneran Bapak Ibu semuanya. Seiring dengan imam yang bacaannya bagus, itu juga kan pengaruh. Itu kalimat yang keluar dari mereka. Kalau kemarin Sabtu kemarin saya ceramah di sana,
salah satu obrolannya tentang itu. Ya kalau jenengan sholat sudah bener nih, bacaan rukuknya betul, bacaan sujudnya betul, jenengan maknai, saya yakin jenengan butuh lebih panjang sholat. Rasulullah itu menyampaikan nih, seringkali orang meremehkan 2 rakaat di dalam sholat, padahal itu bisa jadi lebih utama dari dunia beserta isinya. Man dalla ala khairihi falahu ajru mislu fa'ilihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang menjadi jalan kebaikan, maka dia dapat pahala sebesar yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan ilmu karena jalan itu. Masya Allah. Man dalla ala khairihi, dulu ketika saya menghafalkan hadis ini itu gampang. Sopo sing kayak dalla kan dalam nih, makanya ingatnya mudah. Man dalla ala khairihi falahu ajru mislu fa'ilihi, dia mendapatkan pahala semisal yang ditunjukkan itu. Masya Allah Bapak Ibu. Orangnya sederhana ya Dokter Edi. Ustadz, dia punya waktu kapan saja, saya booking ya Ustadz untuk teman-teman saya. Ini udah sesepuhan Ustadz, yang dibutuhkan ya kayak gini nih. Kalau belajar-belajar yang lain insya Allah bisa baca-baca, tapi belajar tentang negeri akhirat ini kan persoalan yang jarang dibahas. Masya Allah Bapak Ibu. Di sini sudah kapan terakhir itu? Ya emang banyak yang dibahas ya Bapak Ibu kan. Masya Allah, ngaji seminggu sekali itu masih kurang rasanya itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, poin yang ingin saya sampaikan nih sebelum kita mempelajari teknis tentang ruku dan i'tidal, saya ingin mengajak jenengan betul-betul bahwa ada sesuatu di balik itu yang harus jenengan tanam. Bapak Ibu semuanya, di antara kisah yang menakjubkan juga kisah Sami Allahu liman hamidah, ucapan tasmi ketika jenengan bangkit dari ruku, hendak berdiri di i'tidal. Kapan toh itu dimulai? Itu sejarahnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang tidak pernah telat takbiratul ihram Rasulullah SAW. Jadi ketika sholat ya takbiratul ihram sudah di belakangnya. Ini nggak mudah kan? Saya sendiri masih berjuang dalam hal seperti itu. Suatu ketika terlambat. Tapi Masya Allah, ketika terlambat itu masih dapat ruku. Maka sebelum takbiratul ihram, Abu Bakar As-Siddiq itu mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Alhamdulillah saya masih belum ketinggalan 1 rakaatnya Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah perintah dari Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, ucapkanlah ketika naik dari ruku dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memuji tadi? Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan segala puji bagi Allah. Sejak itulah kemudian ada tasmi, itu ucapan Sami Allahu liman hamidah. Betapa beruntungnya nih orang yang bahkan dengan kejadiannya dia mendapatkan satu kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk malam hari ini dulu nih, saya sambil masih agak jaga-jaga ini terus terang aja nih, karena kadang-kadang masih senit gitu. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan kita bahas hadis semua yang terkait dengan rukuk dan i'tidal lengkap nih, termasuk gerakannya, nih, pilihan bacaannya, bacaan ketika i'tidal, bagaimana berdirinya. Insya Allah kita sebutkan hadis-hadis yang terkait. Mudah-mudahan setelah malam hari ini jenengan ketika baca nih, ketika ruku maupun sujud jenengan sudah bisa lebih konsentrasi. Tadi dikatakan apa? Ketika turun Quran surah Al-Waqiah ayat 74, maka adalah perintah Subhana rabbiyal adzim. Ketika turun Sabbihisma rabbikal a'la menjadi perintah jangan mengucapkan Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ketika turun Idza ja'a nasrullahi wal fath maka menjadi perintah untuk Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini jenengan pahami betul. Mudah-mudahan kualitas rukuk dan sujud jenengan mulai malam hari ini menjadi lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Semoga Allah sayangi kita dan sisa umur di dalam kebaikan, insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.